izin menyampaikan paparan yang kami sampaikan dari Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan. Bahwa sejak lahirnya Undang-Undang Desa, terjadi perubahan paradigma pembangunan di desa. Kalau dulu desa dijadikan sebagai objek pembangunan, kemudian lahirnya undang-undang itu menjadikan desa sebagai subjek utama pembangunan. Kalau dulu tugas-tugas desa ini kebanyakan mandatori dan kegiatan-kegiatan administratif dari pemerintah kabupaten, pasca lahirnya undang-undang desa ada kewenangan berskala lokal yang diberikan kepada desa. Kewenangan itu antara lain juga pemanfaatan dana desanya. Jadi bagaimana dana desa ini melalui musyawarah yang melibatkan seluruh keterwakilan masyarakat untuk mereka bahas peruntukan penggunaan dananya. Dari sisi Kementerian Desa tentu kami bertugas untuk pertama menegakkan bagaimana kewenangan-kewenangan desa itu betul-betul dilaksanakan di desa. Yang kedua, bagaimana penguatan tata kelola pemerintahan desa, pembangunan desa untuk tujuan pembangunan berkelanjutan di desa dan pembaharuan tata kelola pembangunan yang ada di desa. Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita memperhatikan kebijakan dana desa ini ada sejak tahun 2015 dan sampai tahun 2023 ini sudah sangat banyak dana yang dikucurkan oleh pemerintah. 538 triliun rupiah yang dikucurkan untuk kurang lebih 75.000 desa kita di seluruh Indonesia. Dan kami di Kementerian Desa telah mencatat ternyata dalam kurun waktu 2015 sampai dengan 19 Juni 2023 kemarin, pemanfaatan dana desanya ini sudah cukup signifikan. Kami mencatat beberapa kegiatan yang menunjang aktivitas ekonomi masyarakat. Jalan-jalan di desa kita kalau diukur dari Aceh hingga Papua, itu sudah 326.000 kilometer panjangnya jalan-jalan yang disentuh dari dana desa. Sudah ada 1,7 kilometer jembatan yang berkelas sebagai jembatan desa. Kemudian ada 14.000 unit pasar-pasar desa. 42.727 unit kegiatan-kegiatan BUMDes. Kemudian ada tambatan perahu, ada embung, irigasi, penahan tanah yang cukup banyak, cukup signifikan jumlahnya yang jika kita jumlahkan secara menyeluruh sebagai kegiatan-kegiatan yang menunjang aktivitas ekonomi masyarakat. Begitupun halnya dengan kegiatan-kegiatan lain dalam rangka peningkatan kualitas hidup masyarakat, ada sarana olahraga sudah terbangun, tersentuh dari dana desa sudah 31.981 unit, ada air bersih 1,6 juta unit, ada kegiatan-kegiatan MCK 500-an ribu unit, ada polindes, drainase, PAUD, posyandu, sumur untuk penyiapan air bersih masyarakat. Bapak Ibu sekalian, sebanyak 74.954 desa yang menerima dana desa di tahun 2023 dari total keseluruhan desa tahun 2023 ini 74.961. Tetapi ada 7 desa yang tidak menerima dana desa tahun 2021 ini, Bapak dan Ibu Senator yang saya hormati. 7 desa yang tidak menerima dana desa tahun 2023 ini, pertama ada 2 desa di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Ini adalah desa yang sudah tenggelam dengan lumpur lapindo. Jadi memang tidak terdistribusi dana desanya. Kemudian ada 1 desa di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, Desa Kanekes. Ini memang desanya menolak dana desa karena perihal administrasi. Ini desa yang ada di suku Baduy, mungkin terpengaruh dengan minim teknologi, kearifan lokal tanpa atau minim teknologi. Jadi mereka kesulitan untuk pertanggungjawabannya sehingga menolak dana desa itu. Kemudian yang keempat, ada desa di Kabupaten Aceh Tamiang, ini desanya tidak memiliki penduduk lagi, kosong ditinggal oleh warga. Kemudian ada desa Wonorejo di Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan. Ini ada konflik dengan perusahaan yang ada di kabupaten tersebut. Kemudian ada di Aceh Barat.
Ini sejak terjadi konflik di Aceh, warganya juga sudah pindah dan menyebar ke desa lain. Kemudian ada desa di Kabupaten Manokwari, Papua Barat. Ini perselisihan antar kampung induk dan kampung pemekaran sehingga memaksa masyarakat dan aparat kampung pemekaran harus mengungsi ke daerah lain. Jadi ada 7 dari total 74.961 desa di tahun 2023 ini yang tidak mendapatkan penyaluran dana desa dengan alasan-alasan yang saya sampaikan tadi. Bapak Ibu sekalian, kami di tahun 2023 mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015, di mana PP ini memberikan amanah kepada Menteri Desa untuk setiap tahun menerbitkan prioritas penggunaan dana desa. Jadi Bapak Ibu, prioritas penggunaan dana desa sesuai amanah PP ini, walaupun sekarang PP ini sudah dicabut sehingga lahir PP 37 tahun 2023 yang akan kami pedomani untuk menyusun prioritas penggunaan dana desa di 2024. Tetapi khusus 2023 ini mandatnya 3 bulan sebelum tahun anggaran, Kemendes wajib menerbitkan Permendes prioritas penggunaan dana desa. Dan itu kami sudah terbitkan tahun kemarin berupa Permendes nomor 8 tahun 2022 yang menitik beratkan 3 prioritas utama untuk penggunaan dana desa di tahun 2023 ini. Pertama adalah bagaimana dana desa ini dipakai untuk pemulihan ekonomi nasional, tapi batasannya adalah kewenangan desa. Kenapa pemulihan ekonomi? Karena kita 3,5 tahun dilanda COVID, ekonomi di desa stagnan bahkan ada yang mundur, jalan di tempat, ada warga yang tadinya masih kerja, kemudian menjadi kesulitan lapangan kerja, ada warga yang mungkin masih jualan, jualannya tidak laku karena daya beli masyarakat menurun, sehingga bagaimana pemulihan ekonomi di level desa ini harus menggunakan dana desa untuk pemulihan ekonomi tersebut. Kegiatannya adalah bisa pendirian, pengembangan, peningkatan kapasitas pengelola BUMDes. Kenapa? Karena kalau BUMDes ini berkembang, dia berjalan dengan baik, paling tidak bisa menciptakan lapangan kerja baru. Tetapi kami mendorong peningkatan kapasitas ini adalah kapasitas untuk pengelola BUMDes, kapasitas masyarakat, bukan peningkatan kapasitas aparat. Ini yang kami sinyalir. Mohon maaf, tidak semua, tapi ada oknum-oknum tertentu seakan-akan kepala desa ini ingin ditingkatkan kapasitasnya, tetapi itu hanya judul, tapi tidak ditingkatkan kapasitasnya hanya untuk dipakai jalan-jalan ke Bali, ke Lombok, ke Labuan Bajo, sehingga kami fokus dalam Permendes yang mengatur dana desa ini untuk peningkatan kapasitas itu warga desa. Misalnya ada desa yang punya produk unggulannya itu singkong, bagaimana warga itu dilatih untuk paham bagaimana membuat singkong balado misalnya, bagaimana packagingnya, jadi tidak begitu panen langsung jual, tapi ada pengolahan di desa dulu, sehingga ada nilai tambah ekonomi dan ada penciptaan lapangan kerja di desa. Siap, hilirisasi Pak Made. Kemudian bagaimana pengembangan desa wisata? Pengembangan desa wisata pun kami tetap edukasi desa-desa, karena kadang juga ada satu kecamatan desanya semua ingin desa wisata. Ini akhirnya tidak produktif. Bagaimana desa wisata itu satu terbentuk, tetangga-tetangganya ini hadir untuk mendukung desa wisata itu. Apakah oleh-olehnya, kerajinan tangannya, dan lain sebagainya. Pengembangan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUMDes-BUMDesa. Kemudian prioritas yang kedua dari dana desa adalah bagaimana dana desa ini dipakai untuk mensupport program-program prioritas nasional. Tapi batasannya juga adalah kewenangan desa. Data-data SDGs misalnya, perbaikan konsolidasinya, termasuk ketahanan pangan nabati hewani, tadi Pak Sudarto sudah sampaikan bahwa tahun 2023 ini dana desa wajib 20% dipakai untuk ketahanan pangan nabati hewani. Ini pun kami tetap harus minta kepada dinas-dinas setempat untuk mengedukasi warga agar dana yang cukup besar, 20% dari dana desanya ini betul-betul terpakai kena sasaran untuk ketahanan pangan hewani nabati. Dan kami lihat
Ada beberapa kabupaten yang memang sudah ikut memberikan edukasi kepada desa bagaimana pemanfaatan untuk pangan nabati hewani. Pencegahan dan penurunan stunting juga dapat digunakan dari dana desa sebagai salah satu program prioritas nasional. Kemudian peningkatan kualitas sumber daya manusia warga desa. Sekali lagi warga desa bukan perangkatnya. Kemudian peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan pemberdayaan masyarakat. Perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan desa. Yang mana contohnya ini? Bapak Ibu, misalnya ada desa terpencil, jauh terpencil. Layanan yang disiapkan oleh Dinas Kesehatan setempat, misalnya untuk puskesmas hanya di ibu kota kecamatan. Jadi untuk mendatangkan para medis operasionalnya ke desa terpencil itu dapat menggunakan dana desa untuk memeriksa masyarakat pada skala-skala tertentu atau bulan-bulan tertentu yang diatur oleh pemerintah desa. Dana desa juga dapat digunakan untuk operasional pemerintah desa. Ini seperti yang disampaikan Pak Sudarto tadi, para kepala desa ini ketemu dengan Bapak Presiden dan Bapak Presiden menyetujui untuk 3% dari pagu dana desa ini dipakai untuk operasional. Tapi operasional pemerintah desa ini bukan honor kepala desa. Operasional pemerintah desa ini dipakai untuk menunjang tugas-tugas pemerintah desa. Misalnya desa dapat melakukan itu untuk melakukan koordinasi ke level kecamatan, ke kabupaten. Desa dapat menggunakan misalnya operasional itu untuk bantuan-bantuan sosial kepada warga kurang mampu. Bantuan-bantuan atau lomba-lomba misalnya menjelang 17 dan seterusnya. Kemudian dana desa untuk penanggulangan kemiskinan, terutama kemiskinan ekstrim, juga dana desa untuk BLT yang mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. Kemudian prioritas ketiga dari dana desa ini, bagaimana dana desa dapat dipakai untuk melakukan mitigasi dan penanganan bencana alam dan non-alam sesuai dengan kewenangan desa. Jadi bisa bencana alam, bisa bencana non-alam. Kenapa sampai mitigasi penanganan bencana ini kami masukkan sebagai prioritas? Karena dari negara kita yang sangat besar, punya pulau 17.000 lebih, garis pantai nomor 2 terpanjang di dunia setelah Kanada, semua ada, lembahnya, gunungnya, sungainya, dataran rendahnya ada di Indonesia. Potensi-potensi terjadinya bencana itu juga kadang besar di desa, sehingga untuk penanganan awalnya bisa menggunakan dana desa. Apakah itu pembuatan posko, tenda darurat, pengungsian, tempat pengungsian, dan lain sebagainya. Tetapi ini bukan berarti bahwa setelah tertangani desa, lalu pemerintah tingkat atasnya tidak melakukan tanggung jawab dan mengambil alih tanggung jawabnya sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Bapak dan Ibu sekalian, alokasi penggunaan dana desa tahun anggaran 2023 itu dapat kami gambarkan sebagai berikut. 3%-nya ini dana operasional pemerintah desa, 20%-nya untuk ketahanan pangan, kemudian BLT ada range 10-25%. Tergantung kondisi jumlah masyarakat yang penerima BLT di desa tersebut. Kemudian untuk prioritas lainnya yang lahir dari diskusi-diskusi atau musyawarah desa, aspirasi masyarakat, ada ruang 52-67%. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk dana desa seperti TOR yang disampaikan kepada kami, yang fokus misalnya terkait dengan masalah kemiskinan ekstrim, kami juga sudah menjelaskan dalam Permendes prioritas penggunaan dana desa ini untuk penanggulangan kemiskinan ekstrim. Misalnya penurunan beban pengeluaran antara lain pemberian bantuan sosial, jaminan sosial bagi warga miskin, lanjut usia, difabel yang belum mendapatkan jaminan sosial dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Jadi misalnya ada program PKH, program apa dari pemerintah pusat, dari daerah itu tidak dapat, maka melalui dana desa bisa di-cover sebagai sapu jagat bagi mereka warga kurang mampu, warga miskin, lanjut usia, difabel tadi yang tidak mendapatkan dan tidak tercover. Kemudian pengeluaran pendapatan antara lain pemberdayaan usaha mikroekonomi menengah, pengembangan ekonomi lokal, dan penyediaan akses pekerjaan. Begitupun halnya dana desa dapat digunakan untuk penyediaan lapangan pekerjaan,
termasuk untuk mendapatkan pendapatan melalui kegiatan-kegiatan PKTD. Kemudian yang berikutnya, yang keempat adalah meminimalkan wilayah kantong kemiskinan dengan mendekatkan akses layanan dasar yang sesuai dengan kewenangan desa. Jadi bisa untuk pengembangan dan pendirian pos pelayanan terpadu, pos yandu, pos kesehatan desa, pendidikan anak usia dini, dan juga untuk meningkatkan konektivitas antar desa seperti membangun jalan-jalan desa, jembatan-jembatan desa sesuai dengan kewenangan desa. Bapak Ibu sekalian, ada beberapa catatan yang menjadi kebutuhan dana desa jika kita sandingkan dengan mandat atau arahan Presiden. Dan ini mandat atau arahan Presiden ini selalu kami jadikan pedoman pula di dalam penyusunan Permendes prioritas penggunaan dana desa. Tadi Pak Sudarto juga sudah sempat singgung-singgung ini. Pertama adalah optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional. Ini ada impresnya, impres nomor 1 tahun 2022 tentang optimalisasi pelaksanaan program YKN, di mana arahan dalam impres ini bahwa Menteri Desa PDTT untuk menyusun penetapan kebijakan penggunaan dana desa untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional. Tapi program-program seperti ini, seperti BPJS dan lain sebagainya, itu tidak dimaksudkan untuk membayar iurannya karena bukan menjadi kewenangan desa, tetapi mengajar dan mengedukasi masyarakat agar mereka mempunyai jaminan kesehatan itu dapat digunakan melalui sosialisasi yang menggunakan dana desa. Begitupun halnya dengan Impres nomor 2 tahun 2020, pencegahan narkoba, juga aksirannya pelaksanaan program desa bersih narkoba ini ada arahan untuk bagaimana penggunaan dana desa tersebut. Tapi sekali lagi kami dorong dana desa ini hanya boleh digunakan untuk membiayai program-program atau kegiatan-kegiatan sesuai dengan kewenangan desa. BLT dan PKTD ini ada Impres nomor 4 tahun 2022, di mana Menteri Desa PDTT diminta untuk menetapkan prioritas penggunaan dana desa ini untuk BLT dan padat karya. Kemudian ada juga penanggulangan TBC. Ada Perpres nomor 67 tahun 2021, di mana Kementerian Desa tersedianya kebijakan pemanfaatan dana desa untuk eliminasi TBC ini. Jadi kalau kita lihat amanah-amanah atau mandat atau arahan Perpres, Impres dari berbagai kementerian, lembaga sebagai PIC ini sudah cukup banyak memberikan beban kepada dana desa, sehingga ini yang kadang membuat desa-desa ini komplain kepada kami. Dikasih tetapi terlalu banyak arahannya seperti ini, sehingga ya kata Pak Mangkubastika pusing jadinya kepala desanya. Kemudian percepatan penurunan stunting juga ada peraturan pemerintah 76. Pemerintah desa memprioritaskan penggunaan dana desa untuk percepatan penurunan stunting. Dan terus terang Bapak Ibu sekalian, banyak kepala desa yang mengadu kepada kami, mereka diarahkan untuk kegiatan-kegiatan tersebut. Pada sisi lain, pemerintah daerahnya tidak menganggarkan program-program atau minim anggaran tersebut. Sehingga ini yang tidak balance sebenarnya. Padahal mestinya itu kerja-kerja seperti stunting, memang betul pemerintah desa dan dana desa dapat masuk. Tapi harus jelas tugas pemerintah daerah di mana, pemerintah provinsi di mana, dan kementerian lembaga terkait di mana. Sehingga ini adalah kerja kolaborasi yang tidak mengerjai desa untuk jor-joran menganggarkan, tetapi ada beberapa yang setengah-setengah menganggarkan. Dana operasional tadi saya sudah sampaikan, juga ketahanan pangan juga ada. Kemudian ada beberapa masalah yang kami temukan dalam penggunaan dana desa di 2023 ini, termasuk belum maksimalnya tahapan perencanaan yang tentunya kami bekerja sama dengan Kementerian Keuangan, dengan Kementerian Dalam Negeri untuk bagaimana mendorong desa ini mulai dari perencanaan, penganggaran, penata usahaannya, termasuk pertanggungjawaban pelaporan pengolahannya bisa berjalan dengan baik. Terus BLT juga masih ada yang walaupun ini beda di awal-awal, kalau di awal-awal BLT memang
heboh-hebohnya, tapi seiring waktu, alhamdulillah sekarang sudah minim, walaupun kami masih temukan ada yang tumpang tindih dengan PKH misalnya, BPNT, terus bantuan-bantuan sosial dari kementerian lembaga. Ternyata ini disebabkan karena musyawarah desa untuk menetapkan penerima manfaat itu biasanya sebelum akhir tahun. Sementara daftar penerima bantuan sosial itu di tahun berjalan. Jadi sehingga ada yang double. Tapi kami selalu mengarahkan desa, karena desa bisa mengganti datanya setiap saat melalui wadah yang bernama musyawarah desa, maka silakan disesuaikan, karena kapan double, penerimanya double menerima bantuan itu yang tidak benar, nanti akan berurusan dengan aparat-aparat terkait. Kemudian dan lain-lain, ini ada beberapa kendala yang kami temukan. Kemudian untuk langkah-langkah solusinya, tentu memaksimalkan peran pendamping desa. Kami punya 34.000 pendamping desa di seluruh Indonesia yang kami dorong terus untuk paham regulasi, memberikan edukasi kepada perangkat desa agar mereka menjalankan tugas terkait penyaluran dana desa ini sesuai dengan amanah regulasi yang ada. Kemudian ada upaya lain juga yang tentu ini dilakukan oleh Kementerian Keuangan, misalnya penyaluran dana desa yang ditalurkan bertahap untuk desa mandiri yang hanya 2 tahap, lalu kemudian desa reguler yang 3 tahap. Ini adalah bagian dari langkah-langkah di dalam rangka menghadapi persoalan geografis di desa terkait pengelolaan dana desa ini. Karena ada desa terluar, terpencil, ini menganggap kalau ini penyalurannya sampai ini habis waktu di proses bolak-baliknya, sehingga Kementerian Keuangan sudah menetapkan penyalurannya ini untuk 2 tahap bagi desa mandiri, kemudian regulernya yang 3 tahap. BLT dana desa juga bisa disalurkan 3 bulan sekaligus. Bisa 3 bulan sekaligus. Ini adalah bagaimana kita menyikapi persoalan geografis desa-desa kita yang tidak semuanya sama di Indonesia ini. Kemudian BLT dapat dibayarkan secara tunai atau melalui transfer, karena masih ada juga desa yang sulit untuk transfer karena akses perbankannya yang tidak ada, sehingga itu masih harus tunai. Kemudian sarana prasarana dana desa dapat digunakan untuk penyediaan sarana prasarana untuk kemudahan aksesibilitas. Terkait pengawasan dana desa, Kementerian Desa sebenarnya ada mandat Permendes nomor 15 tahun 2020, di mana Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan serta Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pemantauan dan koordinasi tindak lanjut pengawasan penggunaan dana desa. Kemudian di Kementerian Keuangan juga ada PMK 18 tentang pelaksanaan fungsi pengawasan, di mana kewenangan melakukan pengawasan ini dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. Di Kementerian Dalam Negeri memang juga ada mandat Permendagri nomor 20 tahun 2018 untuk pengelolaan keuangan desa ini. Jadi memang dana desa ini mengurus desa yang begitu ribet, kompleks, dan lokusnya sangat banyak. Memang ada 3 kementerian yang harus turun dan bahu-membahu, dan tentu kami di Kementerian Desa akan melakukan koordinasi, komunikasi dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, agar regulasi dan kebijakan-kebijakan yang kita terbitkan di Jakarta tidak kemudian justru membuat gaduh, bingung teman-teman yang ada di 75.000 lokus di seluruh Indonesia ini. Bapak dan Ibu sekalian, dalam penyusunan Permendes, sesuai dengan amanah peraturan pemerintah, kami melibatkan selain Kementerian Desa sendiri, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri. Jadi pada saat kami menyusun Permendes ini, Kementerian Lembaga, 22 Kementerian Lembaga yang ada ini kami undang untuk memberikan masukan-masukan, memberikan pandangan-pandangan terhadap Permendes yang kami terbitkan. Bapak Ibu sekalian, kami melihat melalui APBDes, ternyata dana yang ada dalam APBDes, tapi APBDes ini bukan hanya dana desa isinya, ada APBD yang dititip desa melalui ADD, ada pendapatan asli desa. Ternyata untuk program stunting ini 6,2 triliun rupiah melalui APBD desa yang kami lihat per 1 September kemarin. Dan ada contoh kegiatan pemanfaatan dana desa tahun 2022
untuk pendukung penurunan prevalensi stunting secara nasional ini, air bersih 23.000 unit, instalasi penjernihan air, sumur, instalasi pompa hidran, perpipaan, dan lain-lain sebagainya, termasuk digunakan untuk pelatihan terkait dengan stunting, rembuk stunting, operasional posyandu. Ini kami sudah catat dalam contoh-contoh kegiatan seperti lampiran yang ada ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, kami pun sampai dengan bulan Juli tahun 2023 ini ternyata persentase desa yang berkinerja baik sampai Juli 2023 itu sebesar 59,15% dari target 2024 90% sesuai dengan Perpres 72 untuk percepatan penurunan stunting ini. Ini saya rasa Bapak Ibu sekalian, terakhir sebelum saya akhiri, saya ingin menyampaikan rekapitulasi terkait Indeks Desa Membangun IDM tahun 2022-2023. Jadi tahun 2022 ini adalah untuk mengukur kinerja desa tahun 2021. Ternyata tahun 2022 desa mandiri kita se-Indonesia ini sudah 6.238 desa. Desa maju 20.249 desa, desa berkembang 33.902 desa, desa tertinggal 9.584 desa, dan masih ada 4.982 desa sangat tertinggal di tahun 2022 yang mengukur kinerja desa 2021. Sementara tahun 2023 ini, 2023 yang mengukur kinerja desa 2022, desa mandiri ini sudah meningkat menjadi 11.456 desa. Desa maju 23.035 desa, desa berkembang 28.766 desa, desa tertinggal yang tadinya 9 ribuan sekarang sisa 7.154 desa, dan desa sangat tertinggalnya 4.850 desa. Kita bisa lihat pergerakan baseline IDM mulai 2016-2023 yang kalau kita ukur, tentu ini sangat banyak dipengaruhi oleh adanya dana desa sejak tahun 2015. Jadi memang trennya bagus. Tahun 2016 untuk mengukur IDM 2015, desa mandiri itu hanya 174 dari hampir 75.000 desa di Indonesia. Hanya 174 desa mandiri di tahun 2016. Kemudian naik menjadi 313 desa di tahun 2018, 19 8.000, kemudian tahun 2020 11.900, 2021 15.000, kemudian maaf saya salah. Iya. Ini kacamatanya bergeser, mohon maaf. Tahun 2020 1.700, 3.269 di 2001, 6.238 2022, dan tahun 2023 ini 11.456. Jadi bayangkan Bapak Ibu sekalian, tahun 2016 desa mandiri kita hanya 174, untuk 2023 ini sudah 11.456 desa. Kemudian begitupun halnya di desa sangat tertinggal yang tahun 2016 masih 14.001 desa sangat tertinggal, sekarang tahun 2023 ini menyisakan 4.850. Sehingga kami di Kementerian Desa tentu berikhtiar bagaimana dana desa ini dapat dimanfaatkan dengan optimal, dengan transparan, dengan seterbuka mungkin, agar bisa betul-betul kena sasaran sehingga desa-desa mandiri kita semakin bertambah dan desa-desa tertinggal dan sangat tertinggal kita semakin dapat kita kurangi.